Teman-teman, gimana sih kok kita bisa tidur nyenyak dan ada juga yang tidurnya tidak nyenyak? Nah, gimana sih tips tidur nyenyak? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang ada ya orang yang cuma modal menjam mata aja, dia sudah langsung tidur ya. Karena dulu saya pernah pengalaman punya teman ya. Jadi kebetulan dia waktu saya masih kuliah ya. Jadi ini cerita unik juga ya. Waktu saya kuliah, dia tidur di kosan saya ya. Ini temannya teman cowok tentunya. Nah, jadi saya bilang kalau seandainya ngantuk tidur aja. Dia bilang, "Oh, belum ngantuk." Tapi baru 5 detik saya ngomong kayak gitu, tiba-tiba udah ngorok dia. Nah, jadi itu ada ya orang yang cuma modal mata mejam udah bisa tidur. Ada juga ya orang yang udah susah-susah mau tidur ya. Ya udah mejam, udah melakukan berbagai hal itu susah tidur. Nah, teman-teman ya, kondisi ini ada hubungannya dengan hormon melatonin. Saya jelaskan sedikit ya. Melatonin adalah hormon yang ada di dalam tubuh kita, ya diproduksi secara alami oleh kelenjar pineal pada otak untuk mengatur siklus kita tidur dan juga siklus kita bangun. Nah, melatonin ini memiliki sebutan ya kalau bahasa Indonesianya ataupun dikenal dengan hormon tidur. Tubuh kita akan memproduksi hormon tidur secara alami pada malam hari ya, pada kondisi gelap ya. Nah, ini nanti hormon melatonin nanti akan diproduksi. Nah, hormon ini akan berhenti diproduksi ketika tubuh kita itu mendapatkan cahaya. Nah, makanya penting kalau seandainya tidur kondisi ruangan, kondisi kamarnya, ya itu memang harus benar-benar gelap ya. Kalau seandainya terang, ya pasti terganggu hormon ini. Setelah nonton video sampai habis, ya coba nanti teman-teman simpulkan sendiri ya gimana tidurnya selama ini, ruangannya gelap ataupun terang, ataupun masih ya mau tidur di ruangan terang ataupun ruangan gelap, coba disimpulkan sendiri. Fungsi hormon melatonin adalah membantu mengatur ritme sirkadian atau orang lebih kenalnya jam biologis tubuh atau jam fisiologis tubuh ya. Nah, ini ada hubungannya dengan meningkatkan kualitas tidur. Jadi kalau hormon melatoninnya optimal, maksimal, ya tidur kita pasti lebih nyenyak, lebih berkualitas. Jadi teman-teman, jam biologis tubuh inilah yang mengatur kenapa kita bisa bangun tidur ya. Kenapa kita juga timbul ngantuk, kemudian setelah ngantuk baru kita tidur pada akhirnya. Jadi kalau mengalami gangguan jam biologis tubuh ini, ya tentu itu dapat menyebabkan gangguan tidur ya. Bisa kesulitan tidur ataupun tidurnya nggak nyenyak. Nah, teman-teman, kira-kira apa sih yang bisa mengganggu produksi hormon tidur ini dan akhirnya kita gangguan tidur? Nah, yang pertama, pertambahan usia. Nah, ketika pertambahan usia, ya memang ini tidak bisa kita hindari ya. Tidak bisa kita hindari karena tiap tahun kalau kita panjang umur, pasti usia kita bertambah. Nah, teman-teman ya, saat usia kita bertambah, fungsi tubuh kita juga pasti akan semakin menurun ya karena pertambahan usia. Nah, ini teman-teman ya, produksi hormon tidur juga akan tidak maksimal. Makanya nggak heran ya kalau seandainya lansia ataupun orang-orang tua itu kadang mengalami susah tidur ya. Ketika bangun ya itu nggak bisa tidur lagi. Memang ada hubungan dengan ya melemahnya jam biologis tubuh dan juga produksi hormon tidur ya itu sudah tidak seperti dulu lagi. Nah, tetapi masalahnya sekarang banyak anak muda yang usianya belum tua tapi susah tidur. Yang kedua, cahaya biru. Nah, ini sekarang adalah penyebab yang paling mendominasi kenapa bisa orang sulit tidur, ya gangguan tidur, ya akhirnya begadang, ya bangun tidur pun kalau seandainya sudah tidur ya malah kok jadi capek ya, pusing, lemas ya karena memang ada hubungannya ya dengan cahaya biru. Cahaya biru ini dapat dari mana? Dari gadget, ya perangkat elektronik lain, misalkan HP atau gadget tadi, kemudian televisi ya, kemudian laptop, komputer dan sejenisnya. Jadi cahaya biru tadi masuk ke mata. Akhirnya produksi hormon tidur tadi terganggu. Jadi nggak heran ya kalau seandainya teman-teman main HP, main ya elektronik lah ya, main gadget dan sebagainya, main media sosial dan sebagainya, itu nggak ngantuk. Nah, meski sudah malam, sudah gelap, itu nggak ngantuk, akhirnya apa? Akhirnya jadi begadang ya.
Meski misalkan nih lama-lama ngantuk juga, itu ngantuknya itu karena memang otak kita sudah gak sinkron lagi ya. Nah makanya ya kita sudah terlalu lelah, akhirnya tertidur ya, ataupun tidur. Nah tapi itu nggak nyenyak tidurnya, nggak berkualitas. Nah kadang salah ya anak-anak muda zaman sekarang, katanya sengaja nonton televisi, ataupun main laptop, ataupun main HP sampai ngantuk. Karena nggak bisa tidur katanya. Jadi main HP dulu biar nanti lama-lama ngantuk baru tidur sendiri. Nah ini salah ya. Jadi ini kebiasaan yang harus dihindari. Yang ketiga, minum kopi. Nah minum kopinya ini tentu pada malam hari ya. Teman-teman, ini juga menjadi penyebab orang susah tidur. Karena kopi kan mengandung kafein. Kafein ini bisa bikin kita terjaga, meningkatkan kewaspadaan kita. Makanya kita bisa melek ya. Kemudian kafein pada kopi ini juga bisa mengganggu jam biologis tubuh. Nah kalau jam biologis tubuh terganggu, hormon tidur jadi terganggu. Nah jadi makanya teman-teman ya bikin susah tidur. Nah ini juga berlaku untuk minuman kafein lainnya. Misalkan minuman berenergi, minuman teh, ataupun minuman berkafein lainnya. Kemudian yang keempat, kekurangan zat gizi. Teman-teman ya, kekurangan zat gizi misalkan magnesium, folat, zinc. Ya ini berhubungan dengan produksi hormon yang tidak maksimal. Jadi penting teman-teman ya untuk mencukupi kebutuhan nutrisi kita, ya mengkonsumsi makanan sehat, sayur-sayuran, buah-buahan, ya kemudian karbohidrat kompleks, lemak sehat, protein, ya supaya apa? Supaya asupan gizi kita terpenuhi, ya hormon-hormon kita diproduksi dengan baik, ya tubuh kita fit dan juga sehat. Kalau seandainya teman-teman kekurangan zat gizi, ya tentu ya akhirnya produksi bisa terganggu, nggak maksimal, ya bisa mengganggu tidur teman-teman. Jadi nggak berkualitas, nggak nyenyak, kesulitan tidur. Nah gimana tipnya dok supaya tidurnya nyenyak, supaya produksi hormon tidurnya, hormon melatoninnya bagus. Jadi tentu ini harus memperbaiki jam biologis tubuh, memaksimalkan hormon melatonin. Nah yang pertama, jangan minum kopi malam hari ataupun minuman berkafein lainnya ya, hindari. Yang kedua, hindari perangkat elektronik sebelum tidur. Mau gadget itu, mau laptop, mau televisi ya, mau komputer itu hindari. Agar otak kita, teman-teman, mata kita itu nggak kena sinar biru. Kalau seandainya teman-teman HP-nya dekat tempat tidurnya, kadang otak kita itu ngarahnya ke sana. Oh ini ada pesan nggak ya? Oh ini ada komentar di medsos nggak ya? Oh ini tadi mau lihat ini. Akhirnya otak kita teralihkan. Nah akhirnya apa? Akhirnya kita ngambil gadget lagi. Akhirnya kesulitan tidur. Yang ketiga, matikan lampu saat tidur. Jadi bikin suasana itu segelap-gelapnya ya. Jadi biar hormon melatonin diproduksi maksimal. Jadi biasakan tidur dalam kondisi gelap. Ya kalau bisa teman-teman ya matikan saja. Nggak perlu pakai lampu tidur ya. Kalau memang takut ya pakai lampu tidur yang gelap saja, yang redup. Nah, tapi lebih baik itu gelap gulita ya. Nah, jadi supaya teman-teman ya produksi hormonnya bagus, jam biologisnya bagus. Nah, kalau nggak bisa tidur, mungkin awal-awal terasa susah ya, teman-teman bisa dengarkan musik misalkan, atau dengarkan rintikan hujan ya. Supaya apa? Supaya ya kita otaknya rileks. Yang keempat ya itu konsumsi makanan sehat dan bergizi, ataupun makanan-makanan yang mengandung hormon melatonin ya. Misalkan susu ya walaupun sedikit ya itu ada, ataupun makanan lainnya sudah dibahas ya di video saya yang lain. Nah jadi teman-teman ya penting makanan tadi, misalkan makanan yang mengandung vitamin, mineral ya misalkan B6, kemudian juga zinc, folat, magnesium, dan juga mineral-mineral lain, vitamin-vitamin lainnya juga penting supaya tidurnya berkualitas. Nah yang terakhir, olahraga teratur ya. Olahraga juga bisa membantu supaya tidur teman-teman lebih nyenyak. 30 menit olahraga satu hari, atau dalam waktu 1 minggu 150 menit. Jadi jangan sampai nggak olahraga. Oh ya, kemudian pesan terakhir teman-teman, biasakan tidur di jam yang sama dan bangunnya di jam yang sama juga, supaya apa? Melatih jam biologis tubuh. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.